Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kita akan memasuki subbab kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tugas yang lalu kalian sudah mengerjakan satu tentang struktur organisasi BPUPKI. Yang kedua, sidang BPUPKI, dan yang ketiga yaitu latar belakang perubahan perumusan dasar negara, sila pertama naskah Piagam Jakarta. Untuk yang latar belakang perubahan perumusan dasar negara, sila pertama naskah Piagam Jakarta, itu sila pertama yang berbunyi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kemudian diganti, 7 kata ini diganti kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan ada perwakilan dari Indonesia Timur yang keberatan terhadap kata-kata menjalankan syariat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini untuk di Indonesia bagian timur itu sendiri kan banyak yang menganut non-Islam ya. Jadi mereka mengutus perwakilan untuk datang ke Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Hatta menampungnya dan akhirnya dirundingkan lagi. Terus kemudian dalam perundingan tersebut akhirnya mendapatkan keputusan bahwa sila pertama itu diganti ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita akan lihat struktur anggota BPUPKI dan PPKI. Kemarin kalian sudah membuat ya yang struktur anggota BPUPKI. Anggotanya itu ada lebih dari 60 orang ya. Nah, untuk struktur organisasi atau struktur anggota itu biasanya pasti ada ketua dan wakil ketua. Itu minimal ya. Nanti kalau untuk sekretaris dan lain sebagainya itu biasanya berbeda-beda. Seperti kalian tahu sendiri kan di sebuah kelas itu pasti juga ada struktur kelas. Nah, kalau di badan BPUPKI dan PPKI itu juga ada strukturnya. Oke, kita akan membahas yang struktur dari PPKI itu sendiri. Nah, kemarin kan kalian sudah melihatnya kan ya. Di sini juga nama-namanya itu sangat mewakili dari setiap agama, setiap suku ya, setiap etnis. Di sini juga ada dari etnis Tionghoa, ada juga dari Arab, terus sukunya itu ada Betawi, di suku Batak ya kan. Terus kemudian kita bisa melihat di struktur yang PPKI ini. PPKI ini menggantikan BPUPKI ya. Setelah BPUPKI bersidang 2 kali, terus kemudian dibubarkan dan didirikanlah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, penasehatnya itu Ahmad Subarjo, dan kemudian ada anggota-anggotanya. Anggotanya itu berarti 24 tambah 3, 27 ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit ini ya, sedikit pengetahuan tentang asal dari anggota-anggota PPKI ini. Oke, Ibu misalkan kalau dari Jawa itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat, Otto Iskandar Dinata, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, dan seterusnya. Terus kemudian dari Sumatera itu ada Dr. Amir, Mr. Tengku Muhammad Hasan, dan Mr. Abdul Abbas. Terus kalau dari Sulawesi ada juga GSSJ Ratulangi dan Andi Pangeran. Terus kalau dari Kalimantan itu ada AA Hamidan.
Terus ada juga dari Maluku, Mr. Jelatuharhari. Golongan Cina ada Yap Cianbing. Terus ada juga dari Nusa Tenggara, I Gusti Ketut Puja. Maksudnya ini dari bagian timur ya. Ada juga perwakilan-perwakilan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa BPUPKI dan PPKI itu sudah mewakili rakyat dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita lanjutkan. Sidang BPUPKI dan PPKI. Kita bisa lihat kalau BPUPKI itu bersidang 2 kali ya. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di Gedung Cho Sang In, Jalan Pejambon 6 Jakarta. Nah, sekarang ini jadi Gedung Pancasila. Membahas dasar negara. Terus sidang yang kedua itu 10 sampai 17 Juli. Melanjutkan membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Terus seperti bentuk negara, pernyataan merdeka, karena juga banyak sekali aspirasi atau pendapat-pendapat, ide-ide dari anggota BPUPKI ingin menyatakan atau segera dilakukan pernyataan kemerdekaan. Terus wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, didirikanlah PPKI yang tadi anggotanya ya kalian sudah tahu. Terus PPKI mulai bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini adalah hal penting ya. Oke, ini yang paling terpenting yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini di sidang BPUPKI yang pertama. Sidang PPKI yang pertama. Ini. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, kita harus tahu apa dasar negara kita. Nah, apa saja yang dilakukan pada sidang 18 Agustus? Itu yang pertama pasti mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, walaupun Undang-Undang Dasar itu masih ada beberapa yang diubah. Begitu juga sila-sila dalam Pancasila yang diubah karena adanya utusan dari Indonesia Timur ya yang keberatan terhadap sila pertama. Kemudian ini kan diubah dan disahkan pada tanggal 18 Agustus. Kemudian mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ini sebagai pembantu presiden ya. Karena kan Indonesia ini sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke itu bayangkan kepulauan, pulaunya 17.000 lebih pulau, ya kan, terus suku-sukunya banyak. Nah, perlu adanya pembantu yang membantu pemerintahan. Terus kemudian sidang yang kedua itu tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan 12 kementerian dan 4 menteri negara dan pembentukan pemerintahan daerah. Terus sidang yang ketiga itu tanggal 22 Agustus menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pertahanan keamanan itu juga penting setelah negara kita merdeka. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia sejarah singkat penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita perbesar dulu. Ini diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pendirian BPUPKI dan PPKI dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia II saat Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang itu juga mempunyai banyak sekali negara jajahan. Nah, salah satunya Indonesia ini. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat jajahannya untuk menahan lawannya. Nah, caranya bagaimana? Ya, oleh karena itu Jepang kemudian menetapkan strategi, terus membentuk organisasi politik dan militer hingga memberikan janji kemerdekaan. Salah satunya janji kemerdekaan kepada Indonesia. Terus
kekalahan bertubi-tubi Jepang dalam Perang Dunia II ini, jadi membuat Jepang ini ingin diberikan kepercayaan oleh negara-negara jajahannya. Dengan cara apa? Dengan cara menjanjikan kemerdekaan. Nah, kemudian pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara ya dari Jepang, Letnan Jenderal Kumaiki Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Nah, pembentukan ini merupakan salah satu wujud janji kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, kemudian dari sini BPUPKI ini menghasilkan dasar negara, terus kemudian juga menghasilkan piagam Jakarta atau Mukodimah atau yang sekarang kalian kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus kemudian BPUPKI sudah selesai dengan tugasnya ya, terus kemudian dibubarkan, didirikanlah PPKI. Nah, ini juga sama sebenarnya, melanjutkan apa yang belum dilakukan oleh BPUPKI. Nah, ini juga dalam waktu singkat ya, PPKI ini langsung menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang isinya sesuai pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi ada pemicunya. Di sini ini di bagian ini itu ada pemicunya. Nah, di bagian ini sebelum tanggal 18 Agustus yang penetapan kan. Nah, itu terjadi apa? Terjadi proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini tanggal 17 Agustus proklamasi kemerdekaan, terus terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok ya, kalau kalian tahu, peristiwa penculikan. Nah, terus kemudian itulah yang menjadi penguat PPKI untuk segera menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan ini juga ada terjadi yang namanya perubahan pada sila pertama. Oke, Ibu cukupkan ya penjelasannya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.